Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Febriasiani dengan NIM 23218094 kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan peserta didik sekolah dasar. Pengembangan individu. Pengembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari perubahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dari penerapan psikologi perkembangan. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Peserta bagi pendidik. 1. Pemberian gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. 2. Memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kedua, bagi peserta didik. 1. Memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep pengembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari parental hingga lanjut usia. Kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pengembangan sesuai dengan tahap pengembangan. Ranah kajian pengembangan peserta didik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ranah fisik. 2. Ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa. Ketiga, ranah emosi. 4. Ranah sosial yang di dalamnya termasuk pengembangan moral. Tugas-tugas pengembangan siswa sekolah dasar dibagi menjadi 5, yaitu 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. 2. Sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dengan teman sebaya. Ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. 4. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Kelima, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Pengembangan fisik anak sekolah dasar dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pertumbuhan fisik cenderung stabil. 2. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat semakin lancar, telah koordinasi dibanding masa sebelumnya. 3. Gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak. 4. Anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar. 4. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi. Yang terakhir, ada perbedaan bentuk fisik dibandingkan masa sebelumnya. Perkembangan kognitif anak sekolah dasar dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menurut plagiat anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional kontrak.
2. Anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. 3. Sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. 4. Berpikir secara induktif. 5. Memiliki pengertian yang baik tentang konsep ruang, sebab akibat, keegoisan, konsep versi, dan tentang jumlah.